Subah dan jikalau dituangkan ma'u jami'il bihari, air seluruh lautan, wal anhari dan sungai-sungai, ala rosihi atas kepalanya malaikat Israil, mawaqa'at maka tidak akan jatuh minhu dari itu air qatratun setetes pun alal ardi ke tanah. Jadi saking gedenya malaikat Israil, jikalau seluruh air yang ada di lautan dan di sungai ditumpahkan ke atas kepalanya, maka tidak akan ada yang menetes. Jadi saking gedenya itu malaikatul maut. Wa anna masyariqad dunya, dan sesungguhnya masyrik yang ada di dunia apa? Jadi arah timur. Wa maghribaha, dan maghribnya dunia, baina yadaihi, di depan malakul maut, iku kahawanin seperti nampan, qad wudi'a yang telah disimpan, alaihi ing atas hewan, alaihi di atasnya itu hewan, kullu syai'in segala sesuatu. Wawudi'a dan disimpan itu hewan, baina yadai rajulin, di depan seorang laki-laki, liyakulahu untuk memakan rajul terhadap itu syai'. Fayakulu maka makan rajul minhu dari itu hewan, terhadap sesuatu sa'a yang menghendaki ya si rajul. Saking gedenya malaikat maut, ya, jikalau masyrik dan maghrib di dunia ini, dan mulai dari arah timur sampai arah barat, disimpan di depan malakul maut, itu tidak bedanya seperti nampan yang di dalamnya sudah disimpan makanan atau nasi juga ada segala komplit dengan segala lauk pauknya. Di situ ada laki-laki siap untuk memakan. Nah, gitu ya. Kayak seperti itu. Jadi ini dunia di depan malakul maut ibarat nampan atau piring yang kita mau makan tinggal ngambil gitu. Ya, padahal ini teh ada Amerika, ada Arab, tapi tinggal gitu doang. Nah, ini tubuhnya malakul maut. Jadi malaikat Israil itu kalau mau nyabut nyawa, nggak usah dari Indonesia lari ke Amerika, tidak. Ya, kasihan itu, kayak kita main catur deh ya, kayak main catur gitu. Ya. Di Indonesia ada yang sudah tiba ajalnya. Ya, di Mekah ada yang sudah tiba ajalnya habis. Di Amerika, di Cina semua, waduh kasihan ya, lari sana. Tidak, kayak kita mau makan aja. Oh di sini, nah tinggal gitu. Umpamanya banyak satu kampung mati semua, nah gitu. Gitu, ya. Gede malaikat tuh ya. Pakazalika maka seperti itulah malakul mauti, malaikat maut, yuqallibu membulak-balikan malakul maut ad-dunya terhadap dunia, kama yuqallibu seperti membulak-balikan sopo al-adamiyu manusia, baina yadaihi di depannya adami, dirhamahu pada duitnya adami,
Nah, jadi malakul maut membulak-balikan dunia seperti seorang manusia membulak-balikan duit yang ada di tangannya, kayak begitu. Kita nggak usah ngikutin mikir, ya. Waqad sudah, dan sungguh telah diikat malakul maut bisab'ina alfa silsilatin dengan 70.000 rantai. Kullu silsilatin setiap rantai, tuluha itu panjangnya silsilah, masiratu alfi amin perjalanan 1000 tahun. Itu malakul maut dirantai oleh Allah dengan diikat oleh Allah dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya itu perjalanan 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Wala yuqaribuhu, tidak mendekati terhadap malakul maut sopo al malaikatu, piro-piro malaikat. Tidak ada malaikat yang berani mendekati malakul maut. Wala yu'allimuna, wala ya'lamuna, dan tidak mengetahui malaikat makanahu pada tempatnya malakul maut. Wala yasma'una, dan tidak mendengar malaikat sautahu pada suaranya malakul maut. Malaikat tidak ada yang tahu tempatnya malakul maut. Bahkan malaikat, seluruh malaikat tidak ada yang mendengar suaranya malakul maut. Wala yadrauna, dan tidak mengetahui malaikat halahu, keadaannya malakul maut. Wala ila ayyi waktin, dan tidak ada yang tahu waktu kapan huwa, datangnya malakul maut. Tidak ada yang tahu kapan malaikat maut datang, ya. Kayak nyanyian si Ungu, ya. Apa tuh? Kapan tiba ajalku. Tidak ada yang tahu. Huwa malakul maut. Falamma khalaqa, maka ketika menciptakan sapa Allah Ta'ala al-mauta, terhadap maut. Nah, itu tadi menciptakan malakul maut. Nah, ini sekarang Allah menciptakan maut. Nah, falamma khalaqa, maka ketika menciptakan sapa Allah Ta'ala al-mauta, terhadap maut. Wasallato, dan menguasai sopo Allah alaihi, terhadap maut, sopo malakal mauti, terhadap malaikat maut. Allah menciptakan maut, lalu Allah memasrahkan kepada malakul maut. Apa namanya? Memberikan mandat itu. Malakul maut Israel, ini maut udah menjadi kekuasaanmu, gitu. Qala, maka berkata sapa malakul mauti, malakul maut, malaikat maut, malaikat Israel. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wamal mautu, wama iku opo al mautu, utawi maut. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wamal mautu, apa itu mati? Nah, mati itu apa sih? Gitu kan? Ya Allah, apa itu mati? Fa'amara, maka memerintahkan sapa Allah Ta'ala al-hujba, pada hahalang, yang menghalangkan. Ini kayak ini hijab nih, tembok ini hijab untuk arah sana, itu hijab. Allah merintahkan terhadap hijab yang menutupi itu maut, antan kasipa, agar supaya membuka itu hijab
hatta ra'ahu sehingga melihat terhadap maut sapa malakul mauti malaikat maut. Faqala maka berfirman sapa Allah Ta'ala lil malaikati terhadap para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, faqulu wangzuru hazal maut. Faqulu maka berkatalah kalian semua, bagaimana menurut kalian wahai malaikat gitu. Wangzuru dan lihatlah oleh kalian semua hazal mauta ini maut. Bahwa qafat maka berdiri sopo al malaikatu pala malaikat kuluhum tegese sakabehe malaikat ajmauna tegese sakabehe. Lalu para malaikat berdiri semuanya. Waqala dan berfirman sopo Allah Ta'ala lahu terhadap maut, turro alaihim wangsur. Toro ya tiru tir, terbanglah kamu. Bukan tur ya, tur mah jalan-jalan. Toro ya tiru, tir, terbanglah kamu wahai maut, alaihim atas malaikat, wangsur dan beberkanlah olehmu, al ajnihata sayap-sayapmu, kulaha tegese sakabe ajnihah. Itu Allah memerintahkan kepada maut, terbang kamu, lebarkan sayapmu, waftah dan bukalah olehmu, ainaika kedua matamu, kullaha tegese sakabe ain. Palama toro maka ketika terbang itu maut, Palama toro maka ketika terbang itu maut nazorot maka melihat ilaihi terhadap maut sopo al malaikatu malaikat. Begitu maut terbang, malaikat pada melihat apa yang terjadi. Fakhoru magsyan alaihim alfa amin. Fakhoru maka tersungkur para malaikat magsyan alaihim dalam keadaan pingsan. Begitu melihat maut, itu malaikat tersungkur, bruk, pingsan. Pingsannya alfa amin 1000 tahun. Pingsan 1000 tahun. Palama apaku maka ketika waras itu malaikat, qalu maka berkata malaikat, Rabbana khalaqta a'zama min hadza khalqan. Begitu sadar dari pingsannya, malaikat bertanya kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, khalaqta apakah telah menciptakan engkau a'zama yang lebih besar min hadza daripada ini maut khalqan bentuknya. Ya Allah, apakah engkau telah menciptakan yang lebih besar daripada ini? Apa jawaban Allah? Qala maka berfirman sapa Allah Ta'ala ana khalaqtuhu wa ana a'zamu minhu. Aku khalaqtu itu telah menciptakan aku terhadap maut, wa ana dan aku a'zamu itu lebih besar, lebih agung minhu daripada maut. Jadi para malaikat, kan malaikat aslinya yaitu seperti itu, ya. Muka malaikat Israfil saja mempunyai 1.000 muka. Dari satu muka mempunyai 1.000.000 mata. Itu malaikat Israfil. Jadi malaikat aslinya begitu, ya. Bukan asli yang ada di pikiran kita seperti kita, mulut 1, mata 2. Nah, itu gede-gede. Nah, ini maut, ini lebih besar daripada itu semua. Makanya malaikat bertanya, adakah
yang engkau ciptakan makhluk lebih besar daripada ini? Allah jawabannya apa? Ada. Siapa? Nih, kata Allah. Siapa? Aku. Akulah. Kenapa? Ana khalaqtuhu wa ana a'zamu minhu. Aku yang menciptakan maut, tentu aku lebih besar daripada maut. Wa qad yazuku, dan terkadang menyicipi sapa kulul khalqi seluruh makhluk minhu daripada maut, dan seluruh makhluk akan merasakan mati. Sumaqala, lalu berfirman sapa Allahu Allah, ya Azrailu, wahai Israil, khuzhu. Jadi Israil ini siapa? Malakul maut. Khuzhu, ambillah olehmu itu maut. Faqad salatuka, maka sungguh telah menguasakan aku kepada engkau, alaihi, atas itu maut. Hei Israil, ambil itu maut. Aku pasrahkan kekuasaannya kepada kamu. Artinya apa? Bahwa maut itu ada di bawah pengendalian kamu gitu. Pengendalian kamu. Faqala, maka berkata malaikat Israil, ilahi, wahai Tuhanku, bi ayyi kuwatin, dengan kekuatan yang mana, akhuzuhu, aku mengambil terhadap maut. Kata malaikat Israil, ya Allah, dengan kekuatan yang mana aku bisa mengambil, memegang itu maut? Fa innahu, karena sesungguhnya maut, a'zamu, itu lebih besar, minni, daripada aku. Itu yang itu ada tuh, punya Mas Rudi itu. Mas Rudi apa kitab. Kata malaikat Israil gitu, waduh, nggak kuat saya untuk memegangnya. Kenapa? Karena maut lebih besar daripada aku. Padahal malaikat Israil itu sama seperti malaikat Israfil besarnya ya. Lalu akhirnya gimana? Fa'atahu, maka memberikan terhadap malaikat Israil sapa Allahu Allah kekuatan. Lalu Allah berikan kekuatan itu malaikat Israil untuk menaklukkan maut. Suma akhazahu, lalu mengambil malaikat Israil terhadap maut. Pegang, sek. Udah dikasih kekuatan oleh Allah, ya. Begitu dipegang, pasakana, maka diam itu maut, biyadihi, fi yadihi, di tangannya malaikat Israil. Udah dipegang. Itu maut tuh besar, maut tuh ya. Faqala, maka berkata sopo al mautu maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, i'zali hatta unadiya fis samawati marratan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, i'zan, berikanlah izin, li, untukku, hatta unadiya, sehingga aku memanggil, fis samawati, di 7 lapis langit, marotan, 1 kali. Lalu kata maut setelah dipegang oleh malaikat Israil, maut itu minta izin kepada Allah untuk mengundang, ya, memanggil 1 kali saja di langit, gitu kan? Fa'azana, maka mengizinkan Allah lahu terhadap maut. Kata Allah, udah silahkan. Begitu diberikan izin oleh Allah, panada, maka mengundang
memanggil itu maut bi'a'la sautihi, dengan suara tertinggi, dengan suara yang keras, ya. Apa dalam undangannya, dalam panggilannya? Anal maut. Begitu. Serem juga ya. Tiba-tiba jam 12 malam ada yang teriak pakai mic speaker di masjid, saya maut. Wah, siapa yang tidak puasa wayahna. Serem juga ya. Anak saya al-mautu, itu kematian. Allazi ufariku, yang memisahkan. Allazi ufariku, yang memisahkan saya. Baina kulli habibin, di antara setiap kekasih. Aku adalah kematian yang memisahkan di antara kekasih-kekasih. Ana al-mautul ladzi ufarriqu bainaz zawji waz zawjati. Aku, anak saya, al-mautu, itu kematian. Alladzi ufarriqu, yang memisahkan aku, bainaz zawji, di antara suami, waz zawjati, dan seorang istri. Aku adalah kematian yang memisahkan antara suami dan istri. Wa anal mautul ladzi ufariqu bainal banati wal ummahat. Wa ana, dan akulah al mautu, itu kematian. Alladzi ufariqu, yang memisahkan bainal banati, di antara anak-anak perempuan, wal ummahati, dan ibu-ibunya. Wa anal mautul ladzi ufariqu bainal akhi wal akhwat. Wa ana, dan akulah al mautu, itu kematian. Allazi ufariqu, yang memisahkan aku, bainal ahi, di antara saudara laki-laki, wal akhwati, dan saudara-saudara perempuan. Gitu. Batuk. Batuk lagi. Minum dulu, minum. Ininya ya. Biasa kalau mau ngaji mah begini ya, mikeh ngadat. Wa ana, dan aku al mautu, itu maut. Allazi ukhribu, yang meruksak aku, ad-diwaro wal kusuro. Ad-diwaro, pada rumah-rumah, wal kusuro, dan gedung-gedung. Aku adalah kematian yang menghancurkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Wa anal mautul ladzi a'mirul kubur. Wa ana, dan akulah al mautu, itu kematian. Allazi u'miru, yang meramaikan aku, al kuburo, terhadap kubur. Aku adalah kematian yang mana kuburan jadi ramai. Iya, banyak yang dikubur. Ya. Wa anal mautul ladzi atlubukum wa udrikukum walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa ana, akulah al mautu, itu kematian. Allazi atlubukum, yang aku mencari kalian semua, aku cari. Wa adrukukum, dan aku menemukan kalian semua. Walau kuntum, walaupun ada kalian semua, fi burujin, di kamar, musayyadatin, yang kuat. Sungguh pun kamu berada di kamar yang ditembok oleh besi baja, tetap aku menemukan kamu. Mau kemana kamu pergi? Kata siapa? Kata kematian. Saya mau lari ke India, temu. Mau lari ke Mekah, ketemu. Hayo. Kata siapa? Kata kematian. Walayabko, dan tidak ada nyisa,
makhlukun makhluk ila yazukuni, terkecuali menyicipi, merasakan itu makhluk terhadap aku. Tidak ada satu makhluk pun terkecuali merasakan aku. Siapa aku? Kematian. Saya mah pejabat nggak bakalan mati, mati. Saya mah orang kaya nggak bakalan mati, mati. Saya mah raja nggak bakalan mati, mati. Saya mah punya kanuragan, ilmu kanuragan, tidak mempan, ditembak, dibacok, mati. Mati. Kabeh, mati. Semua akan merasakan aku. Wa anal kafiro wal munafiqo wasyaqiyya idza hadarahumul mautu nazala alaihim. Wa annal kafiro, sesungguhnya orang kafir, wal munafiqo dan orang munafik, wasyaqiyya dan orang yang celaka, idza hadarahum apabila telah datang kepada mereka al mautu maut. Apabila datang maut kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang yang sengsara, celaka. Celaka orang lain puasa tidak, orang lain sholat henteu, ya gitu. Nazala, maka turun itu maut alaihim kepada mereka, turun maut. Wa an yasarihi, sementara di sebelah kiri maut malaikatul azabi, ada malaikat tukang nyiksa. Siwadul wujuhi, yang hitam mukanya. Zarkul uyuni, yang molotot matanya. Tuh gitu. Jadi maut apabila datang kepada orang kafir, orang munafik, ya, orang celaka, itu maut didampingi sebelah kiri oleh malaikatul azab, malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa, wajahnya hitam, matanya melotot. Wa ma'ahum, melototnya malaikat ya. Wa ma'ahum, dan lan ikut tetap sumartane malaikat libasun utawi anggoan. Wa ma'ahum, dan beserta malaikat azab itu libasun, pakaian bukan dari sutra, minal azabi, pakaian siksaan. Pakaian lagi pakaian siksaan. Fayajlisuna, maka duduk itu malaikatul azab, baidan, jauh, minhu, dari maut. Jadi maut dulu datang ya, sama malaikat azab. Nah ini malaikat azab ada nggak mau deket-deket sama maut, ya nggak mau, takut ya. Hatta yaji'a, sehingga datang malakul mauti, malaikat maut. Siapa? Malaikat Israil. Jadi malaikat azab tidak mau deket-deket dengan maut, sehingga datang dulu siapa? Malaikat Israil. Kenapa? Karena memang yang mengendalikan maut itu malaikat Israil. Wa idza jaa, dan apabila datang sopo malakul mauti, malaikat Israil, ahadan, pada seseorang, minhum, dari orang kafir, munafik dan syaqi. Qoma, maka berdiri malakul maut, baina yadaihi, di depan itu ahad. Ala suratin muhaibatin, ala suratin, atas bentuk rupa, muhaibatin, yang ditakuti. Jadi dengan rupa, dengan raut muka yang ditakuti, yang serem. Sumatakulu, lalu berkata, nafsu zalika sahsi, jiwa itu orang. Lalu jiwa orang tadi bertanya, man anta wa ma turid. Man anta, siapa kamu? Tuh, wa ma turid, apa yang kamu inginkan? Kata siapa?
itu jiwa orang. Serem juga ya. Ini gambaran kematian ini. Ya, gambaran kematian begitu. Jadi roh kita nanya dulu tuh. Begitu datang malaikat, man anta man iku sopo anta utawi siro. Wa ma lan ing opo turidu ngarep akan siro. Man anta siapah kamu, wa ma turid dan apa yang kamu inginkan. Fayaqulu maka berkata malakul maut, ana malakul mauti, aku adalah malaikat maut. Alladzi ukhrijuka, yang bakal mengeluarkan aku kepada kamu minad dunia, dari dunia ini. Aku adalah malaikat Israil yang akan mengeluarkan kamu dari dunia ini. Wa aj'alu, dan aku akan menjadikan waladaka putramu yatiman, menjadi yatim. Wa zawjataka, dan istrimu armalatan, menjadi janda. Itu aku. Kata siapa? Malaikat Israil. Akulah orang, akulah malaikat yang menjadikan anakmu menjadi yatim, istrimu menjadi janda, padahal istrimu masih muda, masih cantik, masih laku. Jahe, janda heran. Jamu, janda muda. Kata malaikat Israil. Wa malaka, dan terhadap hartamu maurusan, itu yang dibagi warisan baina warasatika, di antara ahli waris kamu. Itu harta yang kamu cari-cari banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang sore, dikumpul-kumpul sampai ada 1 triliun. Itu begitu aku datang, itu jadi warisan buat anak-anak kamu. Apakah dibawa sama kamu? Boten. Apa boten? Tidak. Emboten. Yang mana anak-anak kamu yang mendapatkan warisan dari harta peninggalanmu? Allazina, mereka. Allazina, yaitu orang-orang la tuhibbuhum, yang tidak menyukai kamu terhadap lazina pihali hayatika, di keadaan hidupmu. Yang mana anak-anakmu itu dulu ketika kamu masih hidup, kamu tidak mencintai mereka. Kamu biarkan anakmu tidak ngerti sholat, kamu biarkan anakmu tidak ngerti tauhid. Tapi sekarang mereka menikmati harta warisan, harta yang selama ini kamu kumpul-kumpulkan. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau lam tuqaddim khairon linafsika. Lam tuqaddim, tidak melakukan kamu khairon, kebaikan, linafsika, untuk dirimu, wala li akhiratika, tidak untuk akhiratmu. Kamu ketika hidup tidak melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirimu. Bahkan harta yang banyak pun nggak ada yang menjadikan tabunganmu di akhirat. Padahal kamu harta banyak tapi belum ibadah haji. Padahal harta kamu banyak tapi enggan untuk menyumbang pembangunan masjid, menyumbang pembangunan pondok pesantren, sarana pendidikan. Tuh, nggak ada yang menjadi teman kamu terkecuali amal kamu. Kata siapa ini? Kata malaikat Israil. Walali akhiratika, tidak ada untuk akhiratmu. Al-yauma, maka al-yauma, di hari ini, al-yauma, ing dalam dina iki, datang.
Al-yauma di hari ini, jitu aku datang ilaika kepadamu. Li'akbuda untuk mencabut aku ruhaka pada ruhmu. Sekarang aku datang kepadamu untuk mencabut ruhmu. Oh, ini ngeri juga ya. Serem gitu, serem. Faiza asma'a bihi samsu hawala wajahu ilal haid. Faiza asma'a maka apabila memperdengarkan bihi terhadap maut sopo asahsu seseorang, hawala maka mengalihkan saos, wajahu pada wajahnya sahos bukan sahos, ilal haiti ke tembok. Itu ketika maut datang, maka seseorang itu mengalihkan wajahnya ke tembok. Ternyata begitu ngelihat tembok payaro, maka melihat si sahos malakal mauti terhadap malaikat maut. Qaiman lagi berdiri, baina yadaihi di depan itu sahos. Oh, tadi kan melihat maut, gitu tuh berpaling, gitu. Di situ malakul maut. Ya. Lalu payuhawilu maka mengalihkan sahos, wajahu pada wajahnya sahos, ila janibil akhori pada arah yang lain. Maka dia tadi ke sini kan, dibalikin lagi ke sini, ke arah kanan. Payaro maka melihat pula itu sahos malakal mauti terhadap malakul maut malaikat Israel, baina yadaihi di depan itu sahos qaiman sambil berdiri. Begitu datang maut, ya seseorang itu berpaling set gini. Di situ ada. Malingkan ke sini, ada di situ. Ke depan apalagi? Lalu kata malaikat maut, kata malaikat Israel, payakulu maka berkata malakul mauti malaikat maut malaikat Israel, alam ta'rifni apakah kamu tidak kenal aku? Apakah kamu tidak mengenali aku? Ana malakul maut. Ana malakul mauti, aku ini adalah malaikat maut. Alladzi qabattu yang akan mencabut aku, yang telah mencabut aku ruha walidaika pada ruh kedua orang tuamu. Kamu nggak kenal. Dulu orang tuamu meninggal mati is dead. Itu aku yang nyabut, kata malaikat maut, kata malaikat Israel. Emang kamu nggak kenal? Gitu. Wa anta sementara kamu ketika aku mencabut ruh kedua orang tuamu, tanzuru kamu melihat ilaihima terhadap kedua orang tuamu. Kamu menyaksikan bagaimana kedua orang tuamu aku cabut nyawanya. Apa yang kamu perbuat? Walam tangfa'huma dan tidak memberikan manfaat apa-apa kamu terhadap kedua orang tuamu. Waktu itu kamu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, nggak bisa menolak aku, nggak bisa. Tuh. Mending sih kalau kamu bisa ngaji, kalau kamu ngerti, bisa baca Quran. Di situ kamu sebagai anak bisa baca Yasin, bisa talqin,
mengajarkan kalimat tauhid kepada kedua orang tuamu. Ayah baca ini, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Al-yauma, hari ini, ahuzu, aku akan mengambil ruhaka, pada ruhmu, hatta yang zuro, sehingga melihat auladuka, anak-anakmu, wa akribauka, sanak pamilimu, melihat semua, wa rufaqauka, dan teman-temanmu melihat semua, hatta yantasihu, sehingga bisa mengambil nasihat mereka semua, minka, darimu, supaya menjadikan nasihat, peringatan bahwa akan seperti itu. Ya Allah. Wa ana malakul maut, wa ana, dan aku malakul mauti, itu malaikat maut. Allazi qad afnaitu minal qurunil madiyah. Allazi qad afnaitu, yang sungguh telah menghancurkan aku, minal qurunil madiyati, dari masa-masa yang sudah berlalu. Man huwa aksaru kuwatan minka, wa aksaru malan minka, wa aksaru waladan minka min auladika. Aku adalah malakul maut yang telah menghancurkan, minal qurunil madiyah, dari manusia-manusia yang berada di masa-masa yang terdahulu. Siapa? Man, yaitu orang. Huwa, yang si man, aksaru, itu lebih banyak kekuatannya. Siapa yang menghancurkan kaum Ad? Aku. Siapa yang menghancurkan kaum Samud? Aku. Kaum Ad itu rumahnya saja gunung, saking besarnya itu kaum Ad. Kaum Samud besar. Itu siapa yang menghancurkan? Aku, kata malaikat Israel. Padahal kekuatannya lebih banyak daripada kamu. Wa aksaru malan, wa aksaru, dan lebih banyak malan, hartanya, mimalika, daripada hartamu. Mereka lebih kaya daripada kamu, tapi mereka mati. Siapa yang menghancurkan? Aku. Wa aksaru, dan lebih banyak waladan, anaknya, min auladika, daripada putra-putramu. Mereka anaknya banyak. Nabi Adam saja anaknya 41. Itu Nabi Adam mati, siapa yang nyabut nyawanya? Aku nih, aku. Kenapa kamu gak kenal aku? Kata siapa? Kata malaikat Israel. Kata kita teh bukan gak kenal, takut. Sumayakulu, lalu berkata lahu, terhadap itu sahos, malakul mauti, malaikat maut. Kaifa ra'aita dunya. Lalu malaikat maut, ya, detik-detik mau mencabut nyawa seseorang, bertanya, kaifa ra'aita dunya, kaifa ra'aita, bagaimana menurut pendapatmu ad-dunya, tentang dunia. Sekarang kamu udah mau mati, aku nanya kepadamu, itu dunia menurut kamu bagaimana? Setan sudah nggak ada kan? Sudah menjauhi. Fayaqulu, maka menjawab itu si sahos. Sahosnya siapa? Orang, seseorang. Ra'aituha makaratan gudarotan. Ra'aituha, aku melihat tentang dunia, makarotan, itu hanya tipu daya saja. Godarotan, tegese hanya tipu daya saja. Ternyata dunia itu hanyalah tipu-tipu saja. Iya, tipu-tipu saja. Yang tidak tipu-tipu itu cuma 4. 1, zikir. Tempat yang dipergunakan untuk berzikir.
Yang kedua, wa mawalahu, harta yang dipergunakan untuk berzikir. Harta yang dipergunakan untuk berzikir. Yang ketiga, wa aliman, orang yang berilmu. Itu bukan tipu-tipu. Yang keempat, wa muta'aliman, orang yang belajar ilmu. Guru dan murid. Jadi yang tidak tipu-tipu itu cuma 4. Pertama, zikir. Kedua, hal-hal yang mendukung terhadap zikir. Kita punya harta dipergunakan untuk beli tempat buat berzikir, beli makanan buat berzikir, beli pakaian buat berzikir. Berzikir sini ya ibadah gitu ya. Yang ketiga, yang tidak tipu-tipu itu alim, orang yang mengajar ngaji, orang yang mengajarkan ilmu. Dan yang keempat, muta'aliman, orang yang ngaji. Orang yang mau ngaji itulah yang bukan tipu-tipu. Selain itu mah makaroh. Selain itu mah hanyalah makaroh. Hanya makar dan godarah. Hanya tipu-tipu. Hanya tipu-tipu. Sumayahluku, lalu menciptakan Allahu Ta'ala, Allah ad-dunya, terhadap dunia, ala suratin, atas suatu bentuk. Nah, lalu Allah menciptakan dunia ini atas sebuah gambar, sebuah bentuk. Patakulu, kan tadi ngomongnya begitu, kata orang yang mau mati, dunia mah hanya tipu-tipu saja. Tiba-tiba dunia menjelma, berbentuk manusia menjelma. Apa menjelma teh? Berbentuk manusia. Kata dunia begini, patakulu, maka berkata, sapa dunia, ya asi, wahai orang yang durhaka, pamatastahi, apakah kamu tidak malu? Anta, tegese kamu, aznabta, kamu telah berbuat dosa di dunia. Walam tamna, dan kamu tidak mencegah nafsaka pada dirimu, anil ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Heh, orang yang durhaka, kata dunia ngomong, emang kamu nggak malu? Kamu berbuat dosa di dunia, dan kamu tidak melarang dirimu untuk berbuat maksiat. Innaka, sementara kamu tolabtani, mencari kamu terhadapku, sementara kamu sendiri mencari-cari aku. Wa ma tolabtuka, dan aku sendiri tidak mencari kamu. Kamu mati-matian mencari aku, sementara aku tidak mencari kamu, kata dunia. Walam tuparik, bahkan kamu tidak bisa membedakan baina halalin wa haramin. Baina halalin, di antara yang halal, wa haramin, yang haram. Zonanta, kamu mempunyai prasangka, anaka, sesungguhnya kamu latu pariku dunya, kamu berani menghalalkan segala cara, halal muharam, bodoh amat. Karena kamu mempunyai prasangka, anaka, sesungguhnya kamu latu pariku dunya, latu pariku, tidak akan meninggalkan kamu dunia, di dunia. Kamu mempunyai prasangka akan hidup selamanya. Begitu. Kamu menyangka akan hidup selamanya. Sementara fa ini bari atumingka wa min amalika. Fa ini, sementara sesungguhnya aku. Bari atun, itu yang bebas. Kata orang Sunda mah pija jauheun. Jauh-jauh aku mingka darimu. Wa min amalika, dan dari perbuatan kamu. Aku jauh-jauh dari perbuatan maksiat kamu yang selama ini lakukan. Ana
ini bari'atu minka wa min amalika. Wa yaro, dan melihat itu sahos malahu pada hartanya. Qad waqa'a, yang sudah terjadi. Qad waqa'a, yang sudah terjadi itu mal. Apa terjadi teh? Yang sudah jatuh itu harta. Pi milki guerihi, dimilik orang lain. Lalu orang yang mau mati tadi melihat hartanya yang sudah jadi milik orang lain. Payakulu, maka berkata opo almalu, harta ngomong. Kata harta, ya asi, wahai orang yang durhaka. Kasabtani bigueri hakin. Kasabtani, telah berusaha kamu terhadapku. Kamu telah berusaha untuk mendapatkanku bigueri hakin, tanpa kebenaran. Walam tusorifni, dan kamu tidak mempergunakan aku. Walam tatasodak, dan kamu tidak mengsodakohkan bi, terhadap aku. Alal fuqara'i wal masakini. Alal fuqara'i, atas orang-orang fakir, wal masakini, orang-orang miskin. Wahai orang yang durhaka, harta ngomong. Kamu telah berusaha untuk mendapatkan aku dengan jalan yang tidak benar. Kamu tidak mempergunakan aku dan mensedekahkan aku terhadap fuqara dan masakin. Ada pembangunan masjid, kamu diam. Ada pembangunan sarana-sarana pendidikan agama khususnya, kamu diam. Ada orang butuh bantuan, kamu diam, padahal ada. Al yauma, maka hari ini. Qad waqa'tu fi milki gairik. Qad waqa'tu, sungguh telah menjatuhkan aku. Qad waqa'tu, sungguh telah terjadi aku. Fi milki gairika, di milik selain kamu. Nah, hari ini, kata harta, hari ini aku jadi milik orang lain, gitu. Hari ini aku jadi milik orang lain, kata siapa itu? Kata harta. Ya Allah, ngomong ya. Mobil, motor, sepeda, rumah, ngomong. Waduh. Pios ngomong pios, ngomong pios. Ya, tapi kita makan dengan jalan yang halal ya. Nah, ini perkataan harta seperti itu persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wazalika, dan itu semua qauluhu, firman Allah Ta'ala, yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, hari kiamat adalah hari la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, malun, harta, wala banunun, dan anak-anak pun tidak bisa memberikan manfaat, ila man, terkecuali orang, ata, yang datang, ya si iman, allaha, kepada Allah, biqalbin salimin, biqalbin, dengan hati salimin, yang selamat. Yang bermanfaat hanyalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Ya, iya. Fayaqulu, maka berkata itu sahos. Siapa sahos? Orang tadi yang mau dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Ngomong begini, Rabbi, wahai Tuhanku, urjumuni, pulangkanlah aku. Memulangkanlah kalian semua kepadaku. Itu manusia yang sudah mau mati ngomong begini, ya Allah, pulangkanlah aku ke dunia. Sehatkan aku, jangan dulu diambil, jangan dulu mati. Kata orang yang tidak pernah sholat ngomong begitu.
Kata orang yang pelit ngomong begitu, kata anak yang durhaka kepada orang tua ngomong sama semua. Tuh. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia dalam keadaan sehat walafiat. Ngapain? La'ali a'malu sholihan. La'ali, mudah-mudahan aku a'malu itu bisa berbuat aku sholihan, amal soleh. Ya Allah, sehatkan lagi saya, jangan dulu dicabut. Nanti saya akan sholat, akan puasa, akan baca Quran, akan ngaji, akan jadi orang dermawan. Begitu. Bima dalam sesuatu taroktu yang aku tinggalkan. Ngomong begitu tah orang yang mau dicabut nyawanya nyesel. Nyesel. Udah saya mau sholat ya Allah, tapi sehatkan lagi. Hidupkan, jangan dulu. Apa panjangkan nyawaku. Tuh, mau sholat yang rajin. Gitu. Lalu apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Fayaqulu, maka berfirman sopo Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, apabila datang ajaluhum, ajal makhluk, la yastakhiruna, maka tidak bisa minta mundur saatan walaupun sejam. Ya Allah, nanti kalau anak saya sudah rumah tangga lalu punya anak cucu saya, ya Allah, gitu. Enggak bisa. Wala yastaqdimun, juga tidak bisa minta maju, pusing hidup, ya Allah, udah saya matiin aja sekarang. Pusing hidup juga enggak bisa. Kalau belum ajal tetap tidak bisa. Walaupun nabrakin diri ke kereta, ketabrak tapi nggak mati, repotnya. Atau bunuh diri, loncat dari lantai 25, nggak mati juga, ringsek tapi nggak mati. Ya, tuh. Nggak bisa. Tapi kalau sudah datang aja, walaupun lagi nonton TV, datang ajal, mati. Lagi mesra-mesraan sama istri muda, mati. Lagi nyanyi, mati. Ketika datang ajal. Makanya kematian bukanlah hal yang mesti ditakuti, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk kematian itu. Karena nyesal tiadalah arti ketika roh di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba selagi roh bukan di tenggorokan. Belum di tenggorokan. Tapi kalau sudah di tenggorokan, tutup lawang sigotaka. Sudah tutup pintu untuk beramal. Habis. Sudah begitu, summa yahuzu, lalu mengambil itu malaikat Israel, ruhahu, rohnya itu si sahos diambil. Ingkana, jikalau ada itu sahos mukminan, orang beriman, maka dia akan mati ala saadati, dalam keadaan bahagia. Kalau dia seorang mukmin akan mati saadah, bahagia. Wa ingkana kafiron au munafikan, wa ingkana, dan jikalau ada si sahos kafiron itu orang kafir, au munafikon, atau orang munafik, maka dia mati dalam keadaan ala sakowah, kesengsaraan, celaka. Liqaulihi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Kala, ingatlah, inna kitabal fujari, sesungguhnya buku-buku catatan-catatan amal orang-orang yang jahat, fujar, lafi sijin, itu berada di neraka sijin. Ya Allah, ya.
Al-Babul Khamis wallahu alam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Tawassalna bita'allum, tawassalna bita'lim, antarzuqnal wasi'a wa antarzuqnal amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.